Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya di sini, saya Faki dan ini Wandi. Kami akan mempersembahkan sedikit hasil karya proyek pemrograman visual untuk mata kuliah pemrograman visual 1 sebagai bahan pengganti UAS di informatika unsur Sendura. Eh, di sini kami akan merancang suatu proyek yang namanya proyek hotel. Jadi proyek hotel sederhana ini hanya untuk sekedar penyewaan kamar dan tidak lebih dari itulah. Jadi karena sederhana dan sudah termasuk dalam database, bisa digunakan dengan sebaik-baiknya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu akan kami tampilkan simulasi dari pemakaian program tersebut. Oke, baik. Ini kami di sini akan memsimulasikan proyek pemrograman visual. Kami merancang program hotel, jadi penyewaan kamar hotel secara sederhana sudah dengan database. Nah, ini intinya folder form yang pertama, form. Jadi kita jalankan. Nah, koneksi berhasil. Nah, ini berarti tandanya seluruh koneksi ke database berarti sudah berhasil. Oke. Nah, ini form pertama, ini form pasti yang pertama ini. Nah, ada di login sama password. Sebelum kita masuk, loginnya masuk, pertama saya akan menjelaskan tentang pendaftaran. Jadi misalnya ada pegawai baru yang mau daftar. Daftar. Nah, ini tabel pegawai. Jadi pegawai yang sudah ada nih P01 Mahendra, P02 Tata, sampai P05 Bang Boni. Kemudian misalnya kita mau masukkan pegawai baru nih, P006 atas nama Rudi Ferdiansyah. Nah, tanggal lahirnya, ini tanggal lahir nih merupakan kunci selain password. Nah, jika nanti mau ubah password atau lupa password, nah, nanti akan dijelaskan. Tanggal lahir misalnya, tanggal lahirnya nih 5 Mei 1990. Jenis kelaminnya laki-laki. Passwordnya misalnya dari nama Rudi, dia ngambil dari namanya Rudi. Alamat si Rudi tinggal nih misalnya di Suraya Dalam. Nah, ini kita daftarkan. Nah, berarti data berapa ditambahkan. Di sini tampil P006 Rudi Ferdiansyah. Nah, ini sekedar hanya untuk menampilkan. Jadi kalau kita klik, nah, dia nampil di sini. Di database ini ada P002 Tata, jenis laki-laki, alamatnya Juruju. Nah, ini bisa kita hapus nih. Misalnya ada pegawai yang dipecat, misalnya Abang Boni dipecat, hapus pegawai. Nah, berarti ini terhapus, di sini juga terhapus, di database terhapus otomatis. Dan kalau misalnya mau ubah password, tapi sebelum ubah password kita masuk dulu ya. Ini keluar. Nah, kembali ke login kan, berarti emang login yang pertama. Jadi kita masukin tadi P006. P006 tuh tadi passwordnya Rudi. Pasti masuk nih. Nah, selamat datang, selamat bekerja. Nah, ini form utama yang tadi akan kita jelaskan nih, form utamanya nih. Sebelum kita jelaskan form utama nih, kita log off dulu. Nah, ada beberapa hal kecil yang perlu dijelaskan lagi. Jadi tadi kalau misalnya betul tadi masuk, kalaupun salah, misalnya P005. 05 tadi kan udah dihapus. Nah, atas nama abang. Karena pegawainya sudah dihapus, berarti kan tidak ada data. Kalau kita klik masuk, username dan password tidak benar. Nah, habis itu kalau misalnya dia lupa passwordnya. Nah, si pegawai baru nih lupa passwordnya tadi P006. Nah, tanggal lahir di sini yang berfungsi 5 Mei 1990. Kita cari password. Nah, tuh password Anda adalah Rudi.
Nah, baru kita kembali ke login. Nah, kemudian di sini kalau misalnya dia karena sering lupa password, berarti kan dia pengen ubah passwordnya. Nah, jadi di sini di form tadi daftar, nah masuk ke form registrasi. Di form registrasi ada tombol udah ubah password. Kita klik. Nah, ini ubah password. Saya tadi ID-nya P006. Nah, si Rudi ini selalu lupa passwordnya, dia mau ganti. Dia mau ganti dengan tanggal lahirnya 5 Mei. Nah, 5 Mei saja. Ubah password. Nah, password Anda telah tersimpan. Nah, berarti ini password baru. Nah, oke. Kembali keluar, masuk ke login, kita cek tadi passwordnya. P006 5 Mei. Masuk. Nah, berarti selamat datang, selamat bekerja. Oke, sekarang baru nih form utama yang akan jelaskan. Nah, di sini nih pertama karyawan hotel tuh akan menanyakan, misalnya kalau ada tamu datang, kamar yang akan dipesan tuh tempat tidurnya single atau double. Misalnya tempat tidurnya single untuk kelas, misalnya dia ingin kelas VIP. Nah, kelas VIP. Nah, ini di kamarnya akan tersedia pertama 303. Nah, ini 303, 79, 401, 03. Nah, di sini 30 yang nomor genapnya itu ada pada tempat tidur yang double. Jadi kalau saya klik double kelas VIP. Nah, ini nomor yang double. Sama dengan kelas VIP, kelas standar juga. Nah, untuk nomor double untuk yang genap. Jadi tadi misalnya dia pesan untuk single kelas VIP. 301-nya kemana? 301-nya ada di sini, sudah terisi. Jadi dia di combo box ini tidak menampilkan kamar yang sudah terisi. Nah, jadi misalnya dia mau pesan kamar 309, kita berikan 309, nama pelanggannya Randy. Namanya Randy, alamatnya Bandung. Kelasnya VIP, tempat tidurnya single, harga per harinya sekian, lama menginap 3 hari misalnya. Langsung dia totalnya tercetak. Nah, ini dia bayar misalnya 25 sekian. Nah, jadi udah kembalinya pun sudah tercetak langsung. Nah, di sini ada tampilan list. Tampilan listnya hanya sekedar konfirmasi. Berarti atas nama pelanggan Randy, alamatnya Bandung, memesan kamar VIP, nomor kamar 309. Oke, check-innya di sini belum ada karena ini hanya sekedar konfirmasi. Jadi ketika kita klik proses ini, nah, data tersimpan, data kamarnya tersimpan. Langsung tanggal check-innya diambil dari tanggal komputer, tanggal sistemnya, komputernya, dan check-outnya sudah ditambah dari lama menginap tadi. Nah, sudah ditambah. Tanggal hari ini tanggal 14, berarti dia mesan selama 3 hari ke depan, dan check outnya tanggal 17. Nah, tersimpan. Nah, sudah tersimpan tuh di kita klik tadi yang tempat tidur single kelas VIP untuk kamar 309 sudah tidak ada. Nah, oke. Terus nih, terus nah di sini ada search, bagian search nih berfungsi untuk kita sekedar mencari data yang menyewa kamar. Misalnya ada tamu yang udah mau keluar nih kan. Nah, jadi pegawai nanya atas nama kamar nomor berapa, misalnya kamar nomor 501. Nah, langsung 501 itu atas nama Denny, berarti dia udah selesai, udah ingin pergi kan. Kemudian bisa juga kita cek berdasarkan kelas kamarnya, VIP, Jerry, ada Randy, ada Denny. Kemudian bisa juga kita cek atas nama orangnya, misalnya atas nama Tahta. Nah, ini nomor kamarnya 106. Kemudian
kita juga bisa, pegawai itu bisa ngecek kalau misalnya ingin mengetahui yang sebentar siapa saja. Misalnya tahun 2013 bulan 7 tanggal berapa, tanggal 18. Nah nih yang tanggal 18 nih, tanggal 18 bulan 7 nih ada daftar gitu ya. Kalau yang check outnya nah ada Faki, ada Wandi, gitu. Kemudian ketika kita misalnya ada tamu yang udah mau selesai nih kan, udah selesai nih, dia udah akan beranjak dari hotel, kita klik nih. Tadi kan misalnya misalnya tamunya ngomong saya kamar 104. Nah, 104 tuh berarti atas nama Wandi. Nah, dia sudah selesai nih, check out, dia akan check out. Kita klik ininya, tabelnya akan tampil di text sheet ini kan, baru kita hapus kamar atau hapus kamar. Nah langsung kamar 104 itu dan ada sini, dan dia sudah terupdate kosong status.